تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada makhluk ini, dia diciptakan di atas penciptaan yang paling indahnya. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di takwim yang paling ahsan, yang paling baik. Dan pada diri-diri mereka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri-diri kalian, tidakkah kalian melihatnya? Dan dari indera yang paling khusus dikaruniakan untuk makhluk ini adalah pendengaran dan penglihatan. Itu termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena itu Allah ingatkan dari nikmatnya ini, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur, kemudian kami mengujinya, lalu kami jadikan ia sebagai makhluk yang mendengar lagi melihat. Pendengaran dan penglihatan manusia itu, atau as-sam' wal basar, itu disebut dalam Al-Quran sekitar 19 kali. Ketika disebutkan bersamaan, itu selalu didahulukan pendengaran sebelum penglihatan. Didahulukan pendengaran sebelum penglihatan. Karena pendengaran itu lebih besar nilainya pada manusia dibandingkan penglihatannya. Karena itu di antara nikmat sorga dikatakan fahum fi raudhati yuhbarun. Mereka di sorga itu penuh kenikmatan di dalam mendengar. Yaitu kenikmatannya penduduk sorga. Karena itulah apa-apa yang terkait dengan nikmat pendengaran ini itu harusnya
disyukuri oleh seorang hamba, dimanfaatkan dengan baik, dan yang pasti setiap nikmat akan dipertanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya tentang segala nikmat. Maka apa yang didengar oleh telinga itu, apa yang dilihat oleh mata, semuanya ada pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang belajar, apabila dia mendengarkan atau menjadikan pendengarannya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita melihat dari kondisi para nabi dan para rasul, bagaimana mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, dan kalau mereka mendengarkannya betul-betul berpengaruh di dalam hatinya, bertetesan air mata, sujud mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang berjalan di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam hal ini. Karena itu disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana dari kebiasaan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau, yang di awalnya beliau berkata, fa'lam wa qana Allahu wa iyyaka bid'al mubtadi'in wa nazaghatiz za'igin. Ketahuilah, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga kami dan engkau dari bid'ah orang-orang yang berbuat bid'ah dan nazaghat, pengaruh-pengaruh orang yang menyimpang. Anna sama'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi innama kana al-Qur'an. Sungguhnya yang biasa didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Fa iyyahu yatadarasun. Al-Qur'an itulah yang mereka belajar dengannya, kemudian mereka saling menukar di atas makna-makna Al-Quran, mereka saling memahami, dan mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai hal yang lezat di dalam solat-solat mereka, menjadikan Al-Quran sebagai yang menemaninya di kala sendiri. Iya. Kalau mereka mendengarkan Al-Quran, mereka diam sebagaimana diperintah. Kalau dibacakan Al-Quran, mereka tadabbur, mengambil pelajaran. Mereka halalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya, mengambil dari hukum-hukumnya, berakhlak dengan akhlaknya, beramal dengan apa yang ada di dalam kandungannya. Karena mereka tahu bahwa itu adalah jalan yang mengantar kepada ketinggian derajat, dan membacanya adalah ibadah yang paling afdal dan taqarrub yang paling mulia, yaitu tali Allah yang lurus, jalan Allah yang tidak ada yang tersesat darinya kecuali orang yang mengikuti hawa nafsunya. Al-Quran itu yang para ulama tidak pernah kenyang darinya dan selalu baru, walaupun selalu dibuka, dibaca. Kemudian beliau sebutkan dari berbagai keagungan Al-Quran ini. Kemudian beliau terangkan bahwa dari keadaan para as-salaf disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, mereka apabila dibacakan, disebut nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan, dan kepada Rabb mereka, mereka selalu bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan
orang-orang yang masuk Islam, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma arafu minal haqq. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka engkau melihat mata-mata mereka berlinang karena kebenaran yang mereka ketahui. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Mereka berkata, wahai Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang syahidin. Dan dari sifat Al-Quran itu menggetarkan hati. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani taqshairru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik kitab, ahsanal hadits, sebaik-baik pembicaraan, kitaban, sebuah kitab, mutasyabihan, tasyabuh, ada tasyabuh padanya, kemiripan, berpasangan. Mathani taqshairru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang bergetar kulit-kulit orang yang takut kepada Rabb mereka. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit-kulit dan hati-hati mereka itu menjadi lembut kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah, yang Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Maka ini makna yang pertama yang ingin saya ingatkan terkait dengan tema ini. Sebab tema itu harus ada hubungannya di dalam kehidupan. Harus kita pahami makna ubudiyah, penghambaan di dalamnya. Iya, musik itu ada kaitannya dengan karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, terkait dengan hatinya, terkait dengan pendengarannya, terkait dengan bagaimana dia memahami. Maka itu adalah karunia-karunia, harus dia jaga. Dan di atas kesadaran akan makna ini, insyaallah ta'ala akan membawa seseorang kepada kelurusan niat. Sebab seorang hamba apabila niatnya baik dan lurus, maka itu adalah pondasi keberkahan. Pondasi keberkahan yang membawa kebaikan di dalam kehidupannya. Kemudian di sudut lain, dari pengantar sebelum saya memasuki tema pembahasan, kita juga semua mengetahui bahwa di antara hal yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu di berbagai tempat, berbagai kondisi. Kadang Allah bersumpah dengan siang, kadang dengan malam, dengan waktu duha, kadang bersumpah dengan waktu asar, kadang bersumpah dengan waktu subuh. Berbagai waktu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Bahkan umur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan, karena dalam masa 23 tahun beliau bisa membangun umat yang terbaik, dan dalam 23 tahun umat yang terbaik ini menjadi pewaris di atas muka bumi ini hingga hari kiamat. Iya. Dan ini semuanya adalah waktu dan keberkahan dalam umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah bersumpah, la amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Dan Allah kalau bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan besarnya dan agungnya sesuatu tersebut. Dan ini pembahasan musik bukan masalah sederhana di dalam kehidupan. Hal yang bisa merusak waktu, menghilangkan keberkahan, menumbuhkan berbagai penyakit di dalam hati,
menimbulkan berbagai permusuhan di tengah manusia. Karena itu diterangkan tentang bahayanya, tentang keharamannya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadits Rasulullah SAW. Dan kita akan bacakan kesepakatan para ulama, ucapan dari Imam 4 dan selainnya terkait dengan hukumnya. Dan ini harus dimaklumi bahwa hal-hal yang diterangkan sedemikian banyak di dalam Al-Quran dan hadits dan dipaparkan oleh para ulama dari masa ke masa, itu adalah hal yang punya pengaruh besar di dalam kehidupan. Menghindarinya itu adalah pokok dari kebaikan, dan menjaga umur dan waktu itu dari hal yang insyaallah ta'ala akan membantu seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada keindahan di negeri akhirat.